Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso di dalam sharing live sharing menulis. Walaupun sekarang adalah malam akhir pekan, malam minggu, tapi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang masih menyediakan waktu untuk menghadiri live yang saya selenggarakan saat ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dan juga mendapatkan pencerahan dari apa yang telah saya sampaikan. Dan seperti biasa di awal kita mengadakan live, saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, apakah berdasarkan live-live yang sebelumnya ataupun juga mungkin teman-teman telah menyaksikan 21 video saya tentang tahapan menulis, teman-teman yang menanyakan, teman-teman dipersilakan untuk menanyakannya di kolom komentar sehingga teman-teman nanti bisa saya jawab. Dan jika teman-teman kemudian ada keperluan lain setelah saya jawab pertanyaannya, teman-teman dapat meninggalkan live ini. Tapi jika teman-teman memang berniat untuk mengikuti live ini sampai berakhir atau setidaknya sampai di tengah, teman-teman dapat melanjutkan untuk mengikuti live ini. Nah, saat ini seperti biasa saya akan membahas setiap live satu topik kecil mengenai dunia tulis menulis. Apakah itu tips, apakah itu mungkin mengenai pembahasan-pembahasan yang terlihat kecil tapi penting dalam menulis. Ya akan kita bahas secara random, secara berbeda dari waktu ke waktu kita mengadakan live. Untuk kemarin kita membahas masalah yang agak berat ya, masalah mengenai blokade kreatif. Akan tetapi kemarin kita bisa bahas dengan santai ya, dengan ringan juga gitu. Nah kali ini karena sekarang adalah malam libur ya, saya juga tidak ingin memberatkan teman-teman dengan topik yang berat. Kita akan membahas topik yang ringan saja ya, sambil menunggu teman-teman bertanya mengenai live apa yang akan saya sampaikan. Teman-teman dapat mempersiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan, sehingga sebelum saya memulai live ini saya bisa menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman ya. Oh ya, untuk kali ini saya akan membawakan tema mengenai penciptaan karakter. Ya jelas berarti kita akan membahas mengenai karya fiksi ya, jadi karya novel atau karya cerpen ataupun juga mungkin karya puisi dan karya-karya lain yang bentuknya adalah fiksi, bentuknya adalah imajinasi dari penulis. Karena itu memang berbeda dengan karya non fiksi. Untuk karya kita memerlukan suatu karakter, karena suatu karya fiksi itu adalah yang menceritakan sesuatu dalam bahasa dialog, dalam bahasa narasi. Karena itu di sini ada karakter-karakter yang harus dibentuk ya, harus diciptakan sehingga nantinya akan diisi ke dalam diisi ke dalam cerita yang akan kita tulis, tulisan yang akan kita buat tersebut gitu. Apakah itu novel atau cerita pendek atau bahkan karya puisi ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana yang ada 3 hal yang ingin saya bahas mengenai karakter atau ya mungkin secara umum kita sebut tokoh ya, penokohan dalam suatu karya non fiksi, karya fiksi atau karya novel. Yaitu yang pertama saya ingin menjelaskan bagaimana peranan karakter itu dalam membentuk suatu keseluruhan alur cerita. Itu kemudian setelah kita tahu bagaimana peranan karakter dalam suatu cerita fiksi, kita baru kita bahas itu bagaimana kita membentuk karakter yang memikat gitu. Karena pasti di dalam satu karya fiksi akan ada beberapa karakter ya, karakter utama, karakter pendamping, karakter pembantu, dan karakter mungkin yang kurang penting. Nah itu bagaimana kita menciptakan masing-masing karakter itu kita juga akan bahas apa-apa saja yang harus kita perhatikan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah pembahasannya akan kepada jenis-jenis karakternya itu sendiri. Jadi ada cukup banyak ya. Saya sudah merangkum tadi tulis-tulis kecil sekitar 11 karakter yang dapat dimasukkan ke dalam suatu karya fiksi, walaupun tidak harus ke semua karakter tersebut masuk ke dalam suatu karya fiksi atau novel yang kita tulis. Nah sekarang kita mulai dengan sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Selamat bergabung Kak Yong ya, baru bergabung. Sekarang kita akan bahas mengenai kenapa karakter itu penting dalam suatu cerita fiksi ya, dalam suatu ya katakanlah novel lah ya. Ini novel ini bukan novel saya. Jadi di sini istilahnya mengenai karakter gitu ya.
selalu di sini ada dialog dan ada karakter. Beda dengan ini nih, ini bukan karya saya yang ini yang kalau data gaya, ini adalah karya non fiksi ya, lebih kepada bidang marketing dan bisnis yang tentu tidak ada karakter di situ gitu. Nah, untuk itu ya, kita akan membahas mengapa karakter itu penting dalam suatu karya fiksi. Yang pertama adalah membentuk alur cerita. Kenapa membentuk alur cerita? Karena karakter itulah yang akan menentukan bagaimana cerita itu berjalan, terutama karakter-karakter dari tokoh utamanya ya. Jadi misalnya tokoh utama yang menjadi tokoh sentral dari suatu novel itu akan menentukan bagaimana arah novel itu berjalan. Seperti contoh ini ya, saya novel Istri Salihah misalnya. Ini kan bersentral pada satu tokoh Andini ya, seorang istri dari suatu pasangan baru, pengantin baru, yang karakter dia yang akan menentukan keseluruhan dari novel ini. Walaupun karakter suaminya Adrian juga berpengaruh, dan juga karakter-karakter tokoh lainnya seperti orang tua juga berpengaruh, tapi tetap keseluruhan cerita di novel ini ditentukan oleh karakternya si Andini, di mana karakternya yang keras, karakternya yang mungkin cenderung egois, kemudian juga karakternya dia juga yang bersifat easy going, dan dia sangat menikmati kehidupan malam ya, kehidupan liburan malam bersama Adrian suaminya. Itu ketika dia kemudian memutuskan untuk berhijrah, walaupun secara perlahan, dia ingin menjadi istri yang salihah. Seperti yang dia ketahui dari penjelasan seorang ustazah yang kebetulan berbicara dengan dia. Nah, itu saat itu pula lah cerita ini beralih gitu. Jadi kelap-kelip dunia malam beralih kepada bagaimana upaya Andini untuk berubah. Itulah mengapa karakter itu juga akan menentukan alur cerita dari suatu tulisan atau bahkan suatu novel. Ini novel cukup tebal, 330 halaman. Ini keseluruhannya ditentukan oleh karakter si Andini gitu. Nah, jadi ini sekedar contoh bahwa karakter itu dapat membentuk alur cerita. Makanya karakter itu perlu ditentukan secara tepat, secara akurat oleh penulis sebelum dia membuat tulisan. Karena arah tulisan tersebut akan ditentukan oleh pengkarakteran yang telah dibuat tadi oleh penulisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan konflik. Nah, kan kita tahu ya, setiap orang pasti punya karakter ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita dengan saudara kandung kita pun karakternya bisa jadi berbeda. Apalagi kita dengan teman kita gitu. Atau juga mungkin kita dengan, kalau di kantor dengan atasan kita, di sekolah dengan guru atau dosen kita. Nah, itu kan pasti berbeda. Nah, pasti setiap perbedaan karakter itu dapat memicu konflik. Nah, apalagi hampir semua novel saya bercerita mengenai kehidupan kisah cinta antara seorang pria dan wanita, dan beberapa di antaranya adalah kisah ketika mereka juga sudah menikah. Nah, ini kan bahkan antara suami dan istri saja pun juga punya beda karakter yang bisa menimbulkan konflik. Nah, makanya kita perlu menetapkan karakter yang tepat sehingga kita bisa mengarahkan novel ini akan mengarah kepada konflik yang mana gitu ya. Lagi-lagi saya jelaskan untuk novel Istri Salihah. Di sini karakter antara Andini yang keras, kemudian cenderung egois, kemudian dia juga karakternya cenderung tidak bisa diajarin walaupun dia seorang istri ya. Yang kalau istri Salihah kan istri itu harus mau diajari oleh suaminya untuk hal-hal yang baik. Nah, itu karakternya berbeda gitu. Nah, di sisi lain Adrian walaupun dia putra kelahiran Sumatera, walaupun ada darah Jawa di sana juga yang dikenal dengan istilah putra Bujak Suma ya, jadi putra Jawa kelahiran Sumatera, tetap dia ternyata tetap ada kelembutan dalam hatinya gitu. Walaupun karakter kerasnya juga tetap terlihat sebagai orang yang berasal dari Sumatera. Nah, itu pada akhirnya karakter keras yang melawan keras itu menghasilkan konflik. Nah, itulah yang sudah saya tetapkan awal, bahwa cerita ini kan banyak konfliknya, sehingga saya akan menetapkan kedua tokoh tersebut utamanya adalah karakter yang keras. Itu sudah saya tetapkan di awal. Nah, makanya fungsi penting dari pembuat penciptaan karakter adalah juga untuk kita mengarahkan konflik itu akan mengarah gimana dalam suatu novel. Karena novel saya ada yang penuh konflik, ini Istri Salihah konflik, tapi ada juga novel yang tidak banyak konflik ya, seperti ini novel setengah abad, yang terutama tidak bisa dilihat di atas saja sinopsisnya. Ini tidak terlalu banyak konflik, lebih bercerita kepada perjalanan batin seorang pria yang dia berhasil di segala bidang, cinta-cintanya berhasil, keluarganya berhasil, akan tetapi dia merasa ada yang kurang. Nah, itu
konfliknya adalah bukan konflik dengan orang lain, tapi konflik dengan hatinya sendiri, dengan hati nuraninya sendiri. Nah itu tentu berbeda ya. Walaupun demikian, ya itu tadi konflik itu bisa diciptakan dari satu orang karakter saja, karena karakter pun bisa berkonflik dengan dirinya. Nah ini yang berbeda di novel Sahabat yang lebih menciptakan kepada konflik diri sendiri. Sementara dengan istrinya pun fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Karena memang saya mengarahkan untuk novel ini tidak terlalu banyak konflik yang terkait dengan hubungan suami dan istri, kan? Tapi lebih kepada konflik batin sih tokoh utamanya sendiri gitu. Tapi ini tetap saya mengkarakterkan tokoh Pradana di novel ini tetap untuk terjadinya suatu konflik, walaupun yang konflik yang terjadi adalah konflik batin gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menunjukkan perubahan karakter. Nah, kita bisa tahu ya bahwa manusia dapat berubah, people can change, itu adalah suatu kata-kata mutiara yang sering kita dengar ya. Nah itu demikian juga dalam penokohan di suatu novel gitu, itu juga tokoh itu bisa berubah. Nah, dengan kita membuat karakter, kita bisa menentukan alur ceritanya, nanti ada perubahan karakter tokoh gitu. Misalnya itu tadi lagi-lagi kembali ke novel Istri Salihah ya, di mana seorang Andini yang sedemikian ya kita bilang mungkin cukup kelam ya kehidupannya, tapi ada keinginan dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu, menjadi bukan hanya sekedar menjadi manusia yang baik, tapi dia ingin menjadi wanita yang salihah gitu ya. Itu perubahan karakter itu tentu dipengaruhi juga oleh pekarakteran di awal, di mana Andini awalnya ada karakternya begini, keras, egois, kemudian tidak mau diatur, menjadi dia berusaha menjadi istri salihah yang mau diatur oleh suaminya dan juga bisa bertenggang rasa, bisa bertoleransi dengan suaminya gitu. Nah itu fungsinya dari pekarakteran di awal, jadi sehingga kita bisa membuat alur nanti ada perubahan karakter jika memang arah penulisannya seperti itu gitu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan hubungan antara karakter, ya seperti dijelaskan tadi, karakter tiap tokoh di dalam novel atau suatu tulisan fiksi tentu masing-masing berbeda-beda. Nah itu kan kita dengan kita menciptakan karakter yang berbeda antara A, B, C, dan D, kita bisa menjelaskan kita punya senjata untuk menulis mengenai hubungan antar karakter, bagaimana hubungan A dengan B, hubungan B dengan C, hubungan C dengan D. Nah itu ditentukan oleh pengkarakteran yang sudah ditetapkan di awal gitu. Ya mungkin juga saya membuat karakter A sampai E adalah orang yang sama, dengan karakter yang sama gitu. Tentu akan menjadi datar dan menjadi kurang menggigit ya novelnya. Tentu saya akan bicara A, B, C, dan D itu punya karakter yang berbeda, sehingga di antara mereka saling ada relasi, saling ada hubungan, sehingga pengkarakteran di dalam novel tersebut bisa menjadi kaya dan kompleks gitu. Dan kemudian yang kelima adalah fungsi kita membuat atau menciptakan pengkarakteran yang tepat dalam suatu karya fiksi atau novel, yaitu kita mempunyai representasi tema dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan seperti ini contohnya Istri Salihah ya. Jadi pesan saya dalam novel ini adalah seorang wanita walaupun tanda petik sekelam apapun kehidupan sebelumnya, baik sebelum dan sudah menikah, tetap dia punya kesempatan untuk menjadi istri yang salihah. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Andini dalam tokoh utama di novel ini, di mana dia dengan kekelaman di hidup di masa lalunya, dia bisa merubah diri, setidaknya mengarah kepada untuk menjadi istri salihah gitu. Nah, inilah pesan yang akan saya sampaikan, dan inilah yang terlihat dari karakter ataupun perubahan karakter yang ada pada Andini. Nah, jadi lagi-lagi kita membuat karakter itu kita bisa menampilkan tema atau pesan dari atau misi dari kita tulisan tersebut, dari novel tersebut melalui tokoh-tokohnya. Jadi yang jelas ya, jadi dari 5 hal yang saya bahas barusan, kita bisa mengetahui bahwa sebegitu pentingnya kita sebelum menulis suatu karya fiksi seperti novel ataupun cerita pendek ataupun bahkan puisi, kita mempunyai menetapkan, menciptakan karakter-karakter yang tepat dan kuat dari setiap tokoh yang ada di dalam tulisan tersebut gitu. Sehingga nantinya perusahaan tulisan tersebut akan tidak saja berkualitas, tidak saja dapat mencapai tujuannya untuk menyampaikan pesan ke pembaca, kan, tetapi cerita itu juga dapat menjadi menarik dan
cukup menghibur untuk dibaca gitu ya. Jadi ya selamat datang ke Dityaku ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, kita ulangin lagi adalah pertanyaan di awal dari kita mengadakan live ini di hari ini, yaitu kenapa kita perlu membuat atau menciptakan atau menentukan karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita kita. Nah itu yang pertama adalah kita pertama membentuk alur cerita dengan adanya karakter-karakter, terutama karakter dari tokoh utama itu tentu akan mempengaruhi alur cerita karena tokoh utama pasti akan mempengaruhi ataupun sangat berperan penting dalam membuat suatu alur cerita dan itulah perlu kita membuat karakter, menentukan karakter dari tokoh-tokohnya termasuk tokoh utama tadi gitu. Kemudian yang kedua itu tadi menggerakkan konflik karena dengan adanya karakter-karakter yang berbeda itu sangat mungkin untuk jadi konflik karena setiap orang dengan orang yang lain dengan karakter berbeda pun itu dapat menciptakan konflik ataupun bahkan seperti saya jelaskan tadi di novel yang setengah abad walaupun tidak ada konflik di dalam novel ini karena semuanya berjalan baik-baik saja akan tetapi ternyata ada konflik juga yaitu konflik batin di dalam tokoh utamanya dalam pradana gitu ya dimana ketika justru semuanya berjalan baik-baik saja, justru semuanya berjalan mulus, tidak ada konflik, akan tetapi batinnya lah yang akhirnya menjadi galau ya, menjadi gelisah, bahwa ternyata dari semua kesempurnaan tersebut ada hal yang kurang dan hal tersebut akan sangat menentukan kehidupannya kelak di masa depan, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat nanti gitu. Nah, konflik itulah yang kemudian digerakkan oleh karakternya si Pradana yang dia sebetulnya adalah karakter walaupun tegas tapi sebetulnya hatinya lembut sehingga dia mudah terinspirasi, mudah untuk merenung sehingga menyadari bahwa dia dalam kehidupannya terutama sebagai seorang penganut agama Islam masih banyak yang kurang. Nah itu yang menimbulkan konflik dalam batinnya yang disebabkan oleh karakternya tadi ya saya buat karakternya yang lembut hati dan juga mudah tersentuh. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan kita menetapkan karakter setiap person dari tokoh-tokoh di dalam karya fiksi kita juga dapat menunjukkan perubahan karakter. Nah itu tadi seperti misalnya tadi si Salihah ya karakternya si tokoh utama novel ini wanita seorang Andini yang keras hati, egois, kemudian kehidupannya cenderung kelam sebelumnya dalam arti dia sangat dekat dengan kehidupan malam ya dengan kehidupan logam, tetapi dia ingin berubah, dia ingin hijrah dan itu bisa terlihat karena dia punya karakter tanda petik yang agak sedikit negatif, yang kuat yang sehingga ketika dia melakukan perubahan terlihatlah alur cerita perubahan karakter dari novel tersebut. Nah, kemudian yang keempat tadi yaitu menciptakan hubungan dan dinamika antar karakter yaitu tadi karena setiap tokoh punya karakter tentu dinamikanya hubungan antara mereka akan sangat terlihat, akan sangat mudah digambarkan dalam novel ya seperti misalnya tadi si tokoh Andini dan suaminya yang sangat satunya keras, satunya lembut. Nah itu kan akan menciptakan alur cerita yang menarik gitu. Jadi tentu pengkarakteran itu akan mempengaruhi juga dari ketika kita menentukan masing-masing karakternya, dinamikanya akan sangat terlihat gitu. Dan itu tadi representasi dari novel atau dari kisah fiksi tersebut. Saya ingin bercerita mengenai hijrah dari seorang wanita yang mungkin agak kurang dalam hal agama menjadi istri yang salihah, yaitu adalah misi dari novel ini dan itu terlihat dari karakter tokoh utamanya Andini yang kemudian mengalami perubahan. Jadi itu ya teman-teman ya kenapa lagi-lagi saya ulangi seperti di awal bahwa kita perlu untuk menetapkan pengkarakteran dari setiap kisah fiksi atau novel yang kita buat. Jadi saya ulangi lagi ya, ini teman-teman dari yang bergabung lagi Kak Fulan, yaitu yang pertama kita untuk dengan karakter kita bisa membentuk alur cerita, dengan karakter kemudian kita bisa menggerakkan konflik karena adanya pertentangan antara karakter-karakter yang berbeda di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga kita bisa menunjukkan perubahan karakter karena kita sangat kuat menanamkan karakter masing-masing tokoh sehingga ketika berubah itu akan terlihat, akan terpancar dalam novel tersebut. Dan yang keempat adalah menciptakan hubungan dan relasi antar karakter karena memang dengan karakter yang berbeda yang saling berhubungan, saling berrelasi sehingga
itu sangat terlihat dalam alur cerita dan akan membuat alur ceritanya menjadi menarik gitu. Serta representasi tema dari pesan dari dari cerita atau novel tersebut. Jadi ya itulah ya teman-teman ya, kenapa kita harus memastikan bahwa sebelum kita menulis suatu karya fiksi, novel katakanlah, kita harus menciptakan karakter-karakter yang kuat. Jadi yang pertama kita tentukan adalah karakter apa aja yang ada di dalam novel tersebut dan bagaimana karakternya masing-masing gitu. Sehingga dari situ kita nanti bisa membuat alur cerita yang lebih mendalam ya, tuh lebih menarik dengan kita menggali plot atau rancangan karakter dari masing-masing tokoh yang kita tentukan tersebut gitu. Nah, itu baru tahap pertama dari kita membuat pengkarakteran di dalam suatu kisah fiksi atau novel, yaitu bagaimana pengaruh pengkarakteran tersebut terhadap alur cerita dari novel tersebut. Nah, yang berikutnya adalah karena kita sudah memahami bahwa sedemikian pentingnya kita membuat karakter, menentukan karakter, menciptakan karakter setiap tokoh dari novel atau cerita fiksi tersebut. Nah, kita harus tahu nih apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa menciptakan pengkarakteran dari masing-masing tokoh tersebut yang menarik dan juga membuat novel atau karya fiksi tersebut menjadi tidak saja menghibur, tapi juga men-challenge, menantang pembaca untuk membaca sampai selesai novel tersebut, karena ya ceritanya sangat menarik, karena karakter yang dibuat juga sangat menarik. Nah, oleh sebab itu memang perlu ditentukan pengkarakteran yang pembuatan dan ciptaan karakter yang tepat gitu ya. Ada beberapa tips ya, ada sekitar 10 tips untuk kita membuat pengkarakteran yang kuat, pengkarakteran yang menarik, pengkarakteran yang akan membuat alur cerita novel tersebut menjadi alur cerita yang bagus dan berkualitas gitu. Nah, karena itu saya akan jelaskan ya pelan-pelan dengan contoh kepada teman-teman apa saja yang harus dilakukan untuk kita membuat karakter dari tokoh-tokoh yang di dalam novel yang kita tulis ataupun karya fiksi lain yang kita tulis itu menjadi menarik gitu ya. Yang pertama adalah pengalaman yang mendalam mengenai karakter. Jadi teman-teman diusahakan ketika membuat karakter itu mendalam ya, artinya oke lah, saya misalnya novel ini yang tebal nih ya, novel Semua Demi Cinta, di mana novel ini adalah novel yang bercerita mengenai seorang aktivis mahasiswa yang menaruh hati pada adik kelasnya yang adalah mahasiswa baru, dan mereka bertemu saat mereka melakukan orientasi mahasiswa baru. Nah, saya membuat karakter di sini sebagai seorang aktivis mahasiswa. Si tokoh di dalam novel ini adalah tokoh utamanya adalah bernama Taufik. Dia mempunyai karakter yang keras dan tegas gitu, serta mempunyai disiplin yang tinggi. Ini tentu bisa dimaklumin ya, karena dia sebagai aktivis mahasiswa, bahkan pada akhirnya dia bisa mencapai posisi ketua senat mahasiswa, ya dia pasti memiliki karakter-karakter tersebut. Nah, tapi saya tidak hanya menentukan sekedar bahwa si Taufik ini tegas, keras, kemudian juga disiplin, karena dia adalah ketua senat mahasiswa fakultas di sebuah universitas negeri yang sangat terkenal di Yogyakarta. Tidak hanya itu, saya juga harus bisa menggali secara mendalam. Oke lah, ini adalah karakter utama dari si Taufik. Tapi saya harus tahu nih latar belakang keluarganya seperti apa. Saya walaupun mungkin semua informasi tersebut tidak semua dimasukkan dalam novel, tapi dalam bayangan saya juga harus tahu nih bayangan, oh keluarganya, bapaknya karakternya seperti ini, profesinya seperti ini, kemudian cara mendidik anaknya seperti ini, atau ibunya juga, oh ibunya seperti ini, profesinya apa, karakternya seperti apa, kemudian bagaimana dia mendidik Taufik dan adiknya untuk menjadi anak yang tadi anak yang disiplin, anak yang tegas, dan juga anak yang mungkin sedikit keras gitu ya. Nah, itu saya harus tahu semua gitu. Kemudian juga bagaimana adiknya, bagaimana hubungan antara si Taufik dengan adiknya, walaupun mungkin hubungan dia dengan adiknya tidak terlalu banyak dibahas dalam novel ini gitu loh. Akan tetapi tetap harus saya ada punya bayangan bagaimana background dari si Taufik ini, sehingga ketika saya menjelaskan oh bagaimana dia dengan segala ketegasannya, dengan segala kedisiplinannya, dengan segala prinsip-prinsipnya yang kuat,
dia kemudian menjalani hubungan dengan seorang seorang Santi yang adalah adik kelasnya, yang adalah putri dari seorang pengusaha besar di Jakarta dan mungkin lekat dengan kehidupan metropolitan yang dalam banyak hal mungkin agak bertentangan dengan apa yang selama ini diyakini oleh Taufik yang adalah dari kecil dia lahir dan besar di Yogyakarta dengan kehidupan keluarganya yang latar belakangnya sangat religius, tentu kan akan ada konflik-konflik yang tercipta. Nah itulah makanya saya jelas harus paham benar apa yang ada menjadi latar belakang Taufik menjadi seperti saat ini gitu. Dan nah inilah yang kemudian apa namanya selamat bergabung Kak Santi, kebetulan lagi membahas tokoh cerita novel yang bernama Santi ya Kak ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Kita ketika membahas pengkarakteran tokoh dalam suatu novel atau suatu tulisan fiksi, katakanlah tadi si Taufik dan si Santi tadi, kita harus bisa memahami latar belakangnya secara dalam dari karakter yang kita ciptakan tersebut. Walaupun tidak semuanya akan dijelaskan dalam cerita, tapi tetap background itu harus kita pahami sehingga kita bisa membuat alur cerita yang sesuai dengan karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang kita tetapkan tersebut gitu. Nah itulah kenapa yang pertama, kenapa untuk membuat suatu pengkarakteran tokoh itu menjadi menarik, kita harus mengetahui, harus menentukan secara mendalam background atau latar belakang dari tokoh tersebut, karakter-karakter tersebut, kenapa bisa tercipta seperti itu. Walaupun lagi-lagi tidak semua informasi tersebut dimasukkan di dalam tulisan atau novel tersebut. Itu baru pertama ya dari 10 tips yang harus kita perhatikan untuk membuat pengkarakteran yang kuat di dalam suatu karya fiksi atau novel. Kemudian yang kedua adalah buat karakter yang kompleks. Seperti saya jelaskan tadi, oke lah si Taufik adalah seorang mahasiswa fakultas yang tegas pasti ya, tegas, kemudian dia keras dan juga disiplin serta punya prinsip. Itu sih udah pasti ya, udah bisa dibilang seorang ketua senat mahasiswa di universitas besar pasti mempunyai karakter itu. Nah, tentu saya tidak akan menceritakan hanya itu saja karakternya. Kalau saya buat karakter seperti itu, ya tentu tidak akan, ya mungkin kurang menarik gitu loh. Saya juga akan ceritakan ternyata di antara semua sifat-sifat karakter tadi dia punya kelembutan hati gitu loh. Sesuatu yang mungkin secara umum terlihat berbeda dengan apa yang terlihat pada dirinya, orang melihat dirinya itu. Tapi ketika dia berhubungan dengan sesama manusia, apalagi dengan kekasihnya, dia mempunyai kelembutan hati dan bahkan sifat mengalah yang besar untuk membuat pasangannya Santi menjadi senang gitu ya. Selamat bergabung ke BNN Al-Fatih. Saya lanjutkan lagi. Nah, jadi kita juga menciptakan karakter yang kompleks untuk seorang tokoh Taufik. Dia lembut gitu, kemudian dia religius ya, karena ya secara umum mungkin bisa banyak beranggapan orang keras itu orang religius karena dia lebih menekankan prinsip-prinsipnya untuk prinsip hidup dunianya misalnya. Tapi ternyata si Taufik itu sangat religius sekali gitu ya, lagi-lagi karena latar belakang background orang tuanya. Nah, saya makanya setiap tokoh, terutama tokoh utama dari sebuah novel, kalau novel ini tokoh utamanya adalah seorang pria bernama Taufik dan kekasihnya yang kemudian nanti menjadi istrinya bernama Santi, itu harus kita bahas kompleks gitu. Tidak semua tokoh dari suatu karya fiksi tersebut kita harus buat kompleks, tapi tokoh-tokoh utamanya kita harus buat kompleks. Tidak hanya satu sifat, satu karakter, satu alur karakter, tapi juga mungkin ada beberapa karakter yang bisa jadi terlihat seolah bertentangan, tapi masih sangat mungkin dimiliki oleh seseorang gitu. Misalnya tadi tegas tapi lembut, itu masih mungkin kan dimiliki oleh seseorang, atau misalnya orang tersebut keras tapi dia juga agamis sehingga kerasnya juga terukur sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun sesuai dengan dogma-dogma agama yang dia yakini, itu bisa saja terjadi. Nah itulah makanya kita perlu memperkaya karakter itu dengan berbagai macam karakter dari seorang, terutama tokoh-tokoh utama dari karya fiksi atau novel, sehingga menjadi kompleks dan lebih menarik untuk diikuti oleh pembaca. Nah itu tips yang kedua, yaitu kita harus membuat karakter yang kompleks dari tokoh-tokoh di dalam sebuah karya narasi tersebut, terutama tokoh-tokoh yang sangat penting atau tokoh utama dalam suatu novel tersebut. Yang kemudian yang ketiga adalah kita juga harus membuat rincian fisik dan penampilan dari seorang tersebut, walaupun tidak harus terlalu secara mendetail ya, tapi dengan kita menampilkan tampilan fisik itu akan memperkuat karakter-karakter yang telah kita ciptakan untuk tokoh tersebut. Misalnya,
untuk ini sebuah berbicara, saya balik lagi ke tokoh Taufik. Nah, si Taufik ini memang saya jelaskan orangnya tegas, orangnya keras, dan orangnya disiplin. Nah, untuk memperkuat kesan ini, ya saya menggambarkan cerita, menggambarkan dalam cerita novel ini bahwa Taufik juga secara fisik adalah orang yang tegap dan badannya atletis, karena memang dia suka olahraga ya, karena disiplin itulah dia disiplin untuk berolahraga. Kemudian karena dia tegas, makanya dia senang kepada hal-hal yang sifatnya mengarah ke ketegasan, terutama dalam olahraga gitu kan, karena olahraga mengajarkan kita sportivitas dan juga mengajarkan ketegasan. Nah, jadi kita tetap harus menjelaskan bagaimana fisik seorang tokoh, sesuatu karakter dalam suatu novel atau karya fiksi, terutama tokoh-tokohut utamanya gitu ya. Dan akan tapi tidak semua karakter harus dibahas sampai rambutnya berwarna hitam agak putih, kemudian rambutnya agak bergelombang, nggak perlu harus sedetail itu juga. Tapi kita harus membuat rincian fisik dan penampilan itu yang masih relevan atau juga bisa menjadi penambah pekarakteran dari yang telah dibuat untuk tokoh tersebut gitu. Nah, makanya ya inilah yang kita harus buat juga, itu secara terbatas, secara terukur, bagaimana kita menjelaskan karakter fisik dan juga penampilan dari tokoh-tokoh utama dari suatu novel tadi. Ini baru ketiga ya teman-teman ya, masih ada 7 lagi nih tips yang harus kita perhatikan dalam membuat pekarakteran yang menarik. Yang keempat adalah kita membuat dialog yang otentik. Artinya apa? Kan tadi kita sudah membuat karakter untuk orang-orang tersebut. Kemudian kita sudah menentukan juga, mungkin menjelaskan bagaimana penampilan fisik dari orang tersebut. Nah, itu setiap orang kan pasti bagaimana karakter dirinya, bagaimana fisik dirinya itu juga akan mempengaruhi ketika dia berdialog atau berbicara dengan orang lain. Misalnya orang yang tegas, tadi lagi-lagi si Taufik ya, orang yang tegas sebagai ketua sel mahasiswa, tentu dia akan berbicara secara tegas dan tidak selalu berputar-putar. Dia akan berbicara langsung to the point. Kemudian juga dia bicara dengan nada suara yang dengan tekanan yang agak tinggi. Kemudian intonasi suaranya juga tegas. Nah, itu kan harus terlihat. Nah, itulah harus kita jelaskan ketika membuat kata-kata. Jangan sampai si Taufik yang tegas, si Taufik yang disiplin, si Taufik ketua senat mahasiswa, tapi dia berbicaranya berputar-putar gitu ya. Ya katakanlah ini tidak dalam konteks berbicara dia di hadapan teman-temannya di organisasi mahasiswa. Ketika dia berbicara dengan Santi sendiri, ada kekasihnya, tentu itu akan terbawa gitu ya. Gak mungkin dari seorang Taufik yang sangat tegas, kemudian Taufik yang disiplin, dia akan berbicara dengan kata-kata rayuan yang mungkin terlalu gombal gitu ya. Yang bisa-bisa saja sih kalau pria lain melakukan hal tersebut, tapi untuk pria dengan karakter seperti Taufik, tentu kita harus membuat bagaimana dia berdialog, bagaimana dia berbicara dengan karakternya gitu. Kita tidak bisa membuat dia berbicara atau dia membuat narasi yang tidak sesuai dengan karakternya. Itu kita perhatikan. Jadi antara hubungan antara karakter, kemudian penampilan fisik, dan juga dengan narasi, dengan cara tokoh utama berdialog, itu juga harus kita sinkronisasi, harus kita pastikan itu tidak bertentangan dan malah membuat alur cerita jadi aneh. Nah, itu tips yang berikutnya, yaitu kita harus membuat dialog yang otentik, yang sesuai dengan karakter yang telah kita ciptakan untuk tokoh-tokoh tadi. Keempat. Nah, ini yang kelima adalah kita harus lagi-lagi kita harus mengembangkan konflik yang menarik. Nah, kan kita kan sudah punya karakter untuk setiap tokoh yang ada di dalam suatu cerita atau novel tadi. Nah, masing-masing tentu saling berhubungan, saling terkait, dan pasti dalam setiap keterkaitan bisa jadi ada konflik kan. Ada misalnya tadi saya ambil contoh ini kembali lagi ke novel Istri Salihah, di mana Andini seorang istri yang punya karakter keras, kemudian agak egois, kemudian juga karakternya tidak mau mengalah. Dia harus menghadapi suaminya yang adalah orang Sumatera yang karakternya pun keras, walaupun tetap ada kelembutan dalam hatinya. Nah, di sini kan itu masih ada konflik kan antara seorang pria yang adalah pemimpin dalam suatu keluarga, tentu tidak akan selalu suka untuk dibantah terus-menerus oleh istrinya gitu. Walaupun istrinya itu adalah saya ceritakan adalah orang dari Sunda gitu ya, yang biasanya halus gitu ya,
Ais ya, biasanya kan inilah lembut lah orang-orang Sunda gitu. Tapi karakter yang saya buat itu orangnya agak keras gitu. Nah itu karena saya membuat karakter yang bertentangan itu ada konflik di situ. Nah nggak apa-apa, justru konflik itu menarik untuk sebuah novel ya. Karena kita juga sering mendengar ungkapan misalnya bad news is the good news. Kalau kita bicara jurnalistik mengenai surat kabar ya, di mana yang menarik adalah berita yang buruk. Berita bagus nggak menarik untuk orang baca. Nah sama, ketika seorang membaca suatu novel atau suatu cerita fiksi, tentu harapannya ada hal yang menarik, hal yang menggigit dari novel tersebut. Antara lain adalah dari sisi konflik. Nah, makanya kita harus kembangkan konflik yang menarik. Ya, tetap relevan dengan karakter dari masing-masing tokoh. Dan konflik itu bisa diciptakan jika karakter yang kita ciptakan di dalam setiap tokoh yang ada dalam novel tersebut itu adalah sifat-sifat yang bisa saling konflik. Gak mungkin saya misalnya membuat karakter si istri Andini yang lembut hati, kemudian patuh terhadap suami, kemudian istri yang sangat dapat memahami keadaan suaminya, istri yang dapat mengalah gitu. Sementara Adrianya juga orang yang sangat pengertian, orang yang sangat lembut, orang yang sangat bisa memahami kesulitan istri. Nah, ya di sini kita nggak akan mungkin ada konflik di situ gitu kan. Agak aneh jika kita membuat konflik pada situasi yang karakternya itu tidak bertentangan. Nah, makanya dengan kita menciptakan karakter yang tepat, kita bisa membuat alur cerita yang penuh ataupun setidaknya ada hal-hal yang membuat konflik itu dapat terjadi dan menarik untuk diceritakan pada novel atau tulisan tersebut. Ini tips yang kelima. Tips yang keenam adalah hindari klise dan stereotype. Yaitu stereotype tadi misalnya lagi-lagi nih ke novel saya yang bercerita mengenai topik ya ketua senat mahasiswa di Universitas Negeri di Yogyakarta, di mana ketua senat pasti stereotipnya ya tegas, sudah pasti lah, nggak mungkin nggak tegas bisa terpilih jadi ketua senat mahasiswa, apalagi di fakultas di universitas yang memang universitas yang kritis ya, yang universitas yang banyak ya mengkritisi keadaan sosial dan politik di negara kita gitu. Nah pasti kan orang pasti tegas dan pasti agak sedikit keras gitu kan, dan disiplin itu udah pasti. Nah kalau kita hanya berbicara mengenai karakter ini tentu ya kurang menarik, orang udah tahu lah ketua senat pasti seperti itu. Nah makanya saya tambahkan nih ada sifat-sifat lain yang mungkin bukan stereotip atau bukan karakter umum dari seorang ketua senat. Misalnya dia ternyata orang yang lembut hati, dia orang yang sangat bisa empati gitu. Karena apa? Latar belakang keluarganya yang memang sangat berempati kepada orang lain, dan itu diajarkan oleh papa mamanya kepada diri Taufik. Itu kan membuat berbeda dengan stereotip seorang ketua senat mahasiswa. Yang berikutnya adalah dia sangat agamis, sangat religius. Karena apa? Keluarganya adalah keluarga yang religius. Bahkan ibunya adalah seorang dosen di sebuah institusi agama Islam di kota Yogyakarta gitu. Nah, dengan agamis itu mungkin bisa meredusir sifat keras dari dia Taufik sebagai seorang ketua senat mahasiswa. Kalau sifat keras dengan dasar agama yang kuat, tentu dia keras terukur, keras tapi diusahakan untuk istilahnya kalau dalam istilah agama Islam itu menghindari mudarat, menghindari hal-hal negatif, tapi lebih mengarah kepada hal-hal yang positif untuk dari kelas sifat keras tersebut. Nah, itulah makanya kita perlu membuat pengkarakteran yang kompleks ya, dan juga tidak klise dan stereotip di luar dugaan orang yang tadinya menduga ketua mahasiswa nggak mungkin lembut hati, nggak mungkin empati, terus kecil kemungkinan orang sangat religius. Nah, ternyata itu ada dalam diri Taufik, dan itulah yang insya Allah juga membuat menarik dari novel ini gitu. Walaupun ya 608 halaman, tapi saya jamin teman-teman jika membacanya tentu akan sangat terhibur gitu, dan tidak membosankan dan serta tidak membuat capek. Jadi teman-teman bisa lihat sinopsisnya ya di etalase ada novel ini, dan teman-teman dapat baca-baca sinopsisnya dulu, baru apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada saya. Nah ini kita kembali lagi ke tips mengenai pembuatan karakter yang menarik, dan dia itu adalah hindari klise dan stereotip. Ini adalah tips yang keenam. Tips yang ketujuh adalah beri ruang bagi pertumbuhan. Artinya walaupun kita telah menetapkan karakter untuk setiap tokoh di dalam suatu tulisan tersebut, bukan berarti karakter itu bersifat rigid atau karakter itu ya dari awal sampai akhir novel atau cerita fiksi ini ya akan tetap seperti itu. People can change. Ada istilah orang bijak mengatakan seperti itu. Orang bisa berubah. Demikian pula karakter dari
tokoh di dalam suatu novel tentu bisa berubah gitu kan. Ya seperti saya contohkan balik lagi nih novel Istri Salihah ya, di mana tokoh utamanya seorang wanita, seorang istri yang ekstrim, yang keras hati, egois, tidak patuh sama suami, kemudian juga dekat dengan kehidupan dunia malam, dekat dengan dugem lah ya seperti itu. Tapi akhirnya terdapat ruang untuk dalam hatinya menyesali hal tersebut dan dia ingin berubah. Ya istilahnya dia ingin hijrah lah ya. Nah, itulah akhirnya dia melakukan hal-hal upaya untuk melakukan hijrah walaupun tidak gampang ya, dari kehidupan yang sedemikian tanda petik kelam dia ingin beralih ke jalan yang terang. Tentu akan banyak hambatan, akan banyak konflik, akan banyak rintangan yang dia hadapi, dan itulah yang menjadi inti atau kekuatan dan juga daya tarik dari novel ini. Nah, akan tapi saya memberikan ruang untuk si Andi itu berubah 180 derajat bahkan ya, menjadi lebih baik gitu. Dan juga saya ceritakan bagaimana Adrian suaminya mendukung hal tersebut. Adrian pun juga dia sebetulnya juga sangat dekat dengan kehidupan malam, bahkan pekerjaannya, profesinya pun terkait dengan dunia hiburan malam. Akhirnya dia bersedia untuk meninggalkan hal tersebut untuk mendukung Andini untuk berubah. Jadi masing-masing itu karakter bisa berubah, dan itulah yang akan membuat suatu kisah, suatu novel menjadi menarik gitu. Makanya kita harus memberikan ruang untuk terjadinya perubahan karakter dari tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh utama di dalam novel tersebut gitu. Nah itu tips yang ketujuh ya, masih ada 3 lagi. Yang ke-8, jangan takut untuk mengeksplorasi detail yang lebih dalam. Jadi ini terkait dengan tips yang pertama ya. Yang pertama adalah kita harus bisa mengenali secara mendalam karakter kita. Nah kita, walaupun kita di awal sudah berusaha mengeksplorasi latar belakang tokoh utama tersebut, karakternya seperti apa, kenapa karakter terbentuk seperti itu, akan tetapi ketika kita di tengah-tengah jalan menulis, oh kita ternyata kita nambah lagi nih latar belakangnya si tokoh ini, ternyata kita tambahkan lagi. Tadi saya kan lebih bercerita mengenai Taufik tadi ya, latar belakang keluarganya religius, keluarganya juga sangat baik, sangat empati terhadap orang lain, itu menurun kepada Taufik. Dan saya juga pada akhirnya saya ada ide untuk membuat Taufik itu menjadi orang yang juga mandiri. Makanya saya harus menambah di latar belakangnya kenapa Taufik itu menjadi mandiri dan sangat mengarah kepada wirausaha ya, untuk menjadi pengusaha gitu. Daripada dia bekerja pada suatu perusahaan, walaupun perusahaannya itu adalah perusahaan yang besar, atau bahkan mertuanya memiliki konglomerasi perusahaan besar di Jakarta, dia menolak untuk bekerja di sana secara halus karena dia tidak ingin tergantung pada orang lain. Walaupun itu hal yang wajar sebetulnya kan, kita menerima uluran tangan dari mertua lah, kata orang tua itu adalah hal yang wajar. Tapi sifat mandiri Taufik itu sangat kuat juga. Sifat mandiri itu dibentuk dari apa? Oh, barulah saya tambahkan, oh ternyata kakeknya dulu adalah seorang pengusaha juga. Kemudian paman-pamannya itu atau pade-padenya adalah pengusaha juga, sehingga sedikit banyak karakter pengusaha. Walaupun orang tua Taufik ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah di Yogyakarta, ibunya adalah seorang dosen di institusi agama Islam negeri di Yogyakarta, akan tetapi karakter disiplin, karakter wirausahanya dia dapat dari kakek dan juga pade-padenya serta paman-pamannya. Nah itu saya tambahkan di tengah novel, karena memang terus terang saya tidak terpikir ketika saya membuat novel ini. Nggak apa-apa gitu. Berarti kan kita mengeksplorasi karakter itu lebih dalam lagi ketika kita menulis novel di tengah-tengah perjalanan. Itu nggak apa-apa, itu sah-sah saja ya teman-teman ya. Artinya kita masih bisa, sepanjang itu tidak merubah karakter inti dari si Taufik gitu. Kita tambahkan karakter tambahan, latar belakang pembentuk karakter tersebut di tengah jalan satu novel, itu sah-sah saja dan tidak ada masalah, karena yang penting tidak mengganggu alur dari cerita yang sudah ditetapkan. Itu tips yang ke-8. Yang tips yang 9 adalah lakukan riset ya. Lakukan riset yang mendalam, terutama jika yang kita tulis adalah hal-hal yang kita kurang ketahui. Misalnya kita ingin bercerita mengenai seorang dokter, tapi kita tidak punya latar belakang kedokteran. Bahkan sekolah kita pun bukan sekolah kedokteran. Nah, kita tentu harus riset lebih dalam lagi mengenai karakter dokter itu seperti apa. Baik riset itu dengan bertanya kepada dokter-dokter ataupun mahasiswa kedokteran, ataupun juga lihat artikel di internet bagaimana kehidupan dokter, bagaimana karakter seorang dokter. Ya tentu kita harus berani melakukan riset ya, riset yang cukup mendalam, karena kita tidak terlalu paham mengenai profesi tersebut.
Itu tips yang 9. Dan tips yang 10 adalah biarkan pembaca terhubung secara emosi. Artinya kalau bisa sebisa mungkin kita membuat karakter tersebut juga cukup mengubah emosi konsumen, emosi pembaca terhadap novel tadi gitu ya. Seperti tadi misalnya si Andini nih, istri yang sangat keras hati, egois, dekat dengan kehidupan dunia malam. Ketika dia mengalami suatu musibah di dalam kehidupan rumah tangganya, dia sangat menyalahkan dan sangat menjudge bahwa semua itu adalah sebabnya Taufik. Padahal bukan kesalahan Adrian suaminya, tapi adalah ya memang itu adalah takdir yang sudah harus terjadi. Nah itu tentu kan konsumen terutama laki-laki mungkin ya kesal juga gitu loh. Bagaimana kok bisa-bisanya sih seorang istri bisa menyalahkan suaminya untuk sesuatu yang suaminya tidak lakukan. Ya itu terjadi memang karena karakternya si Andi seperti itu gitu. Nah, kita usahakan karakter-karakter yang kita buat tersebut dapat menimbulkan emosi, menimbulkan keterkaitan emosional antara pembaca dengan karakter dari tokoh ini. Nah, jadi selamat bergabung ke Bang Agus. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi ada 10 tips untuk membuat suatu karakter itu menarik di dalam sebuah kisah fiksi atau di dalam sebuah novel. Jadi yang pertama adalah pengalaman yang mendalam mengenai karakter. Jadi kita harus gali kenapa kita menciptakan karakter si tokoh A, B, C, D seperti itu. Latar belakang kita harus kita pahami, kita harus ciptakan latar belakang yang akan mendukung karakter tersebut. Walaupun latar belakang tersebut mungkin tidak semuanya diceritakan dalam novel tadi gitu, hanya sebagian saja, sebagian lain itu cukup pengetahuan bagi kita untuk menjadi dasar, untuk menjadi logika bahwa dia punya karakter seperti ini karena memang dia didukung oleh latar belakang seperti itu. Nah itu yang kita harus punyain, yaitu kita harus tahu karakter latar belakang dari karakter tersebut yang mendalam. Yang pertama, yang kedua, kita harus membuat karakter itu kompleks. Artinya kita tidak hanya membuat orang dari satu karakter atau dua karakter, tentu akan membosankan kan, akan plain lah, akan datar orang tersebut gitu oleh pembaca menilainya. Kita membuat karakternya itu kompleks, mempunyai karakter yang luas dan banyak dan bahkan mungkin bisa saling bertentangan antara satu karakter dan karakter yang lain sehingga bisa menjadi daya tarik dari cerita tadi gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga usahakan tampilkan rincian fisik atau penampilan dari tokoh tersebut. Walaupun itu tidak harus kita batasi nih, artinya sepanjang fisik tersebut mendukung untuk karakter tersebut. Misalnya orang yang tegas, fisiknya adalah atletis, fisiknya adalah dia tegap karena dia seolahraga, itu relevan. Tapi jangan ceritakan mengenai misalnya rambutnya adalah agak bergelombang, itu tidak relevan dengan sikap tegasnya gitu ya. Makanya kita menggambarkan fisik, menggambarkan penampilan fisiknya harus kita tentukan sesuai relevan dengan karakternya. Nah itu kita harus membuat rincian fisik atau penampilan dari orang tersebut, tokoh tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita membuat dialog yang otentik. Artinya kita punya satu tokoh dengan karakter seperti ini, ketika dia berbicara dengan orang lain, ketika dia melakukan dialog dalam suatu novel atau tulisan tersebut, itulah harus menggambarkan karakter yang dia punya. Gitu. Orangnya tegas ya dia berbicara tegas, orangnya suka ngomong, suka berbicara, mungkin akan diceritakan kayak berbicaranya berputar-putar gitu. Atau orangnya yang adalah orang yang kaku ya tentu dia tidak akan bicara selebih dari katakanlah 4-5 baris dalam satu kalimat gitu. Mungkin hanya satu baris pun nggak cukup, dia ngomong cuma pendek-pendek aja nih. Kita menjelaskan, membuat dialog, membuat narasi itu sesuai dengan karakternya. Kemudian yang kelima adalah kembangkan konflik yang menarik. Nah, dengan adanya karakter-karakter yang banyak, tentu kan bisa menimbulkan menciptakan konflik ya. Baik konflik itu ada macam-macam, baik konflik antara seseorang dan orang yang lain, konflik di dalam dirinya sendiri, konflik batin, maupun konflik antara seseorang dengan suatu keadaan gitu. Nah, itu udah akan semua konflik tersebut intinya adalah dengan adanya perbedaan karakter yang kita buat dalam suatu tulisan. Kemudian yang keenam adalah kita hindarkan klise dan stereotype. Artinya orang tokoh ini dengan profesi seperti ini pasti begini. Kita jangan buat seperti itu. Walaupun mungkin bagi kebanyakan orang seperti itu. Tadi tokoh misalnya aktivis mahasiswa pasti tegas, pasti keras. Mungkin semuanya seperti itu, tapi kita harus tambahkan karakter yang lain sehingga tidak mudah ditebak lah oleh pembaca gitu. Ternyata orang itu bisa lembut juga, bisa agamis juga, orang itu juga bisa
bahkan menangis ketika menonton film romantis atau film yang sedih misalnya, itu kita harus membuatkan karakter-karakter yang sifatnya mengejutkan ataupun juga tidak mudah ditebak oleh pembaca. Kemudian yang ketujuh adalah kita memberikan ruang bagi pertumbuhan. Artinya karakter itu bisa bertumbuh, bisa berubah di dalam satu cerita gitu. Jadi kita tidak boleh kaku dalam membuat karakter. Karakter bisa berubah tergantung bagaimana kita akan mengarahkan suatu cerita dari novel tersebut. Dan kemudian yang ke-8 adalah jangan takut mengeksplorasi karakter itu lebih dalam. Jadi di tengah jalan kita mau menggali dia punya karakter lain, ternyata kita tambahkan. Itu berarti latar belakangnya harus kita tambahkan, nggak masalah. Yang penting tetap relevan dengan karakter utamanya dia. Jangan misalnya kita bilang karakternya adalah tegas, tapi di sisi lain kita tambahkan karakternya tidak bisa ambil keputusan. Itu tidak relevan kan. Ya kita harus membuat karakter yang relevan, tambahan karakter yang relevan dengan karakter yang dia punya sebelumnya. Dan kemudian yang ke-9 adalah kita harus melakukan riset gitu. Jadi kita harus melakukan riset yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya tadi kalau kita mau bicara melalui dokter, ya kita bukan seorang dokter, ya kita harus melakukan riset mengenai kehidupan dokter itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat karakter yang tepat bagi seorang dokter di dalam tokoh dari cerita novel kita gitu. Nah, yang terakhir adalah biarkan pembaca terhubung secara emosi. Artinya dengan karakter itu misalnya menyebalkan, nggak apa-apa, malah membuat emosi penonton naik misalnya kan, atau karakter itu membuat sedih, nggak masalah. Itu justru membuat engagement, membuat ketertarikan yang kuat antara pembaca dengan tokoh dari yang dibuat karakter tersebut. Nah, jadi 10 itu ya teman-temannya yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman akan menciptakan karakter-karakter dalam tulisan fiksi ataupun novel yang teman-teman buat gitu. Nah, jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang ditanyakan bisa tanyakan nanti atau materi berikutnya. Nanti saya bisa jelaskan, kalau perlu saya video rekaman live ini bisa saya cuplik untuk yang bagian-bagian ini sehingga bisa ditonton oleh teman-teman nanti jika teman-teman yang ingin menyaksikannya. Nah, jadi kita sudah membahas dua hal mengenai pengkarakteran. Yang pertama, mengapa pembuat penciptaan karakter perlu dalam suatu karya fiksi dan ataupun juga novel. Yang kedua adalah tips-tips apa yang kita lakukan agar kita bisa menciptakan karakter yang menarik dan kuat dalam suatu karya fiksi atau novel. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis karakter. Jadi karakter apa aja sih yang ada dalam suatu tulisan? Ada banyak sih, saya sudah merangkum sekitar 11 karakter, jenis karakter, tapi itu tidak semua 11 karakter itu harus ada di dalam suatu tulisan ya. Mungkin hanya perlu 4 sampai 5 karakter saja di dalam satu tulisan, tidak harus 11 gitu. Atau bisa jadi kalau novelnya mungkin sangat kompleks, novelnya sangat tebal, bisa jadi 11 karakter itu ada. Itu tergantung teman-teman bagaimana ingin menciptakan karakter yang sesuai dengan novel dan juga bagaimana novel teman-teman tersebut ingin ditulis. Tapi setidaknya sebagian dari 11 karakter itu pasti ada di dalam novel yang akan teman-teman buat ataupun tulisan fiksi yang akan teman-teman buat tentunya kan. Nah, yang jenis-jenis karakter itu ada pertama adalah protagonis. Protagonis atau sering dengar ya, itu adalah karakter tokoh yang baik gitu ya. Kita istilahnya yang good man-nya lah, good boy-nya lah, good girl-nya, good woman-nya lah. Itu adalah tokoh-tokoh yang baik yang selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengarahkan pada hal-hal yang positif dalam suatu cerita. Nah, biasanya sih tokoh protagonis adalah tokoh utama dari sebuah novel atau karya fiksi, karena pasti seberapa kontroversinya sebuah karya fiksi atau novel pun pasti punya tujuan positif, punya tujuan misi untuk menindakkan ajaran-ajaran hal-hal yang bersifat positif dan baik, walaupun mungkin dengan cara kontroversial. Jadi biasanya protagonis memang adalah memang adalah tokoh yang sangat berperan penting dan menjadi tokoh utama dari sebuah novel tersebut gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Ada jenis karakter yang pertama, yaitu tokoh protagonis. Kemudian yang kedua adalah lawan dari tokoh protagonis, yaitu tokoh antagonis. Karakter antagonis itu adalah tokoh antagonis adalah
yang biasanya mengarahkan kepada hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang kurang baik, dan biasanya menjadi lawan atau melakukan konflik dengan tokoh protagonis tadi. Nah, itu karakter antagonis bisa macam-macam. Tidak selalu ada harus ada tokoh antagonis ya, karena di dalam novel saya rata-rata sih tidak ada tokoh antagonis sih, karena memang ya novel romantis ya, sehingga ya kalaupun antara laki-laki dan pria dan wanita dalam hubungan kekasih itu berantem, ya itu bukan dalam konteks protagonis antagonis, semuanya protagonis ya, tapi ya itu hanya perbedaan visi, perbedaan pandangan sehingga mereka konflik, bukan karena mereka benar-benar secara ekstrim menjadi protagonis dan antagonis. Nah, itu yang kedua, antagonis. Kemudian yang ketiga adalah tokoh sentral. Tokoh sentral adalah tokoh yang menjadi pusat atau menjadi kekuatan dari novel tersebut. Biasanya memang adalah tokoh-tokoh utama ya. Biasanya di tokoh protagonis dan antagonis itu adalah menjadi tokoh sentral. Walaupun bisa jadi tokoh bukan protagonis dan antagonis menjadi tokoh sentral. Misalnya, yang ini tadi ya saya balik lagi ke novel Semua Demi Cinta, di mana Taufik itu walaupun tokoh utama dari novel ini adalah Taufik dan Santi, tapi bagaimanapun karakter yang ada pada diri Taufik itu dibentuk oleh orang tuanya. Dan orang tuanya walaupun tidak terlalu banyak mengambil porsi dari cerita ini, akan tetapi ikut membentuk karakter Taufik, sehingga dia orang tua dari Taufik, papa dan mamanya ini juga bisa disebut sebagai tokoh sentral. Karena dialah yang membentuk karakter, membentuk sifat dari Taufik, sehingga Taufik menjadi seperti itu karakternya, sehingga alur cerita dalam novel ini menjadi ditentukan oleh karakter Taufik yang tadi. Nah, itu adalah tokoh sentral. Jadi tokoh sentral itu belum tentu tokoh utama, belum tentu tokoh protagonis atau bahkan antagonis, tapi tokoh yang bisa mempengaruhi tokoh protagonis atau antagonis untuk mempengaruhi jalannya cerita tadi gitu ya. Nah, itu contohnya tadi yang di novel ini. Kemudian yang keempat adalah tokoh pendukung. Tokoh pendukung itu ya adalah tokoh-tokoh yang kurang lebih sih hampir sama dengan tokoh sentral, tapi bisa jadi perannya tidak sekuat tokoh sentral. Ya. Jadi artinya tokoh pendukung itu adalah tokoh yang juga mempengaruhi karakter dari tokoh antagonis dan protagonis, akan tetapi tidak sekuat dari tokoh sentral. Ya. Kalau tokoh sentral tadi kan saya contohkan orang tua Taufik. Orang tua Taufik pasti sangat kuat pengaruhnya terhadap Taufik sendiri gitu kan. Nah, kalau tokoh pembantunya adalah budenya dari Santi ya. Kalau bude teman-teman tahu ya, kalau yang mungkin kalau yang dari Jawa, bude itu adalah kakak dari orang tua kita. Jadi misalnya kita punya bapak ayah ya, punya bapak, kemudian punya kakak perempuan, itu namanya bude. Nah, di sini si Santi selama di Jogja kuliah, dia tinggal di rumah budenya, sehingga bagaimanapun budenya pasti mempengaruhi sikap-sikap Santi, tapi tentu tidak sekuat dengan orang tuanya Santi kan. Nah, makanya si bude itu walaupun dia membentuk karakter dari Santi juga, bahkan juga mempengaruhi jalan cerita dari novel ini, akan tetapi tidak sekuat fungsi peran dari orang tua, sehingga dia menjadi tokoh pembantu saja, bukan tokoh sentral, menjadi tokoh pendukung, bukan tokoh sentral dari novel ini. Nah, itu yang jadi udah 4 ya, ada protagonis, antagonis, tokoh sentral dan tokoh pendukung. Nah, yang kelima adalah tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu itu lebih kecil lagi pengaruhnya terhadap tokoh utama gitu ya. Mungkin kalau di dalam kasus novel ini, tokoh pembantu adalah sahabat-sahabatnya Santi dan juga sahabat-sahabatnya Taufik. Ya. Bagaimanapun ya sahabat pasti kita sering, ya terutama wanita ya, sering curhat pada sahabat ya, kemudian minta saran sahabat. Nah, kan pasti ada, nggak semua saran itu dijalanin, tapi ada sebagian yang jalanin. Nah, makanya sahabat itu masih masuk ke dalam tokoh pembantu, karena tetap ada saran-saran yang bisa diterima oleh tokoh utama sehingga dijalankan dalam cerita ini, gitu, mempengaruhi karakter dari tokoh utama. Karena tetapi pengaruhnya tidak kuat ya, jadi beda dengan pengaruh kekuatan dari orang tua dan juga dari family ya, dengan bude tadi itu tentu beda ya. Makanya masih masuk ke dalam tokoh pembantu saja gitu, sahabat-sahabat dari Santi dan sahabat-sahabat dari Taufik. Nah, yang ke 6 adalah tokoh sampingan. Tokoh sampingan itu ya tokoh-tokoh figuran lah kalau kita buat film ya. Jadi bisa dibilang dia tidak punya pengaruh sama sekali ataupun tidak punya pengaruh besar terhadap tokoh utama gitu. Tidak bisa mempengaruhi karakter tokoh utama. Akan tetapi
ya sekecil apapun perannya adalah dia gitu ya. Ya setidaknya kayak kalau kita dulu misalnya ada teman-teman yang sekarang meniti jalan menjadi bintang, yaitu kemudian jadi figuran, pasti teman sering menunggu seharian cuma tampil di shoot mungkin 5 menit 10 menit gitu aja. Walaupun menunggu syuting seharian karena memang ya hanya sekedar ditunjukkan sedikit aja perannya gitu. Makanya disebut tokoh sampingan kalau di dalam karakter sebuah novel. Kemudian yang ketujuh adalah tokoh tergelincir ya mungkin ya agak aneh sih, saya juga bacanya agak aneh sebetulnya, tapi saya pahamin lagi ternyata tokoh tergelincir itu adalah tokoh yang tadinya baik, terlepas itu mungkin bukan tokoh utama, tapi kemudian jadi buruk dalam suatu cerita gitu. Jadi bad guys, bad woman gitu. Nah itu kalau ada tokoh-tokoh seperti itu, apakah itu tokoh pendukung, pembantu, sampingan, atau bahkan mungkin tokoh utama, itu masuk dalam karakter tokoh tergelincir. Nah, kemudian karakter yang bersifat kompleks ya, itu yang 8 itu ya bisa jadi itu gabungan antara misalnya tokoh protagonis dan tokoh antagonis, mungkin bisa jadi ya, artinya ada orang yang suka mengadu domba misalnya, kan dia satu sisi berfungsi sebagai tokoh protagonis seolah baik sama tokoh utama, kan tetapi sisi lain dia juga mengadu domba si tokoh antagonisnya untuk semakin membenci tokoh protagonis. Nah, itu kan berarti kan kompleks ya, pribadi yang kompleks ya itu ya. Nah itu makanya dia masuk ke jenis karakter yang kompleks gitu. Itu seperti itu. Kemudian ada karakter A, yaitu karakter yang apa namanya karakter atau tokoh yang mengalami perubahan yang signifikan, misalnya perubahan emosinya, perubahan kejiwaannya dalam suatu cerita. Nah itu disebut karakter arc. Jadi artinya orang-orang yang mengalami perubahan karakter pada suatu cerita itu menjadi karakter arc. Bisa jadi dia posisinya bukan semata-mata karakter arc, mungkin dia juga sekaligus tokoh pendukung, tokoh pembantu, atau tokoh sampingan. Bisa jadi gitu ya. Jadi intinya tetap dia mengalami perubahan karakter. Dan kemudian yang ke-10 adalah karakter yang stereotyping, yaitu yang tadi misalnya, oh kalau seorang ketua senat mahasiswa pasti tegas, pasti keras, pasti disiplin, itu stereotip lah. Bisa jadi membuat karakternya stereotip seperti itu gitu. Dan yang ke-11 adalah karakter maskot, yaitu karakter yang menjadi inti pesan dari novel ini. Jadi misalnya di karakter ini maskotnya adalah bisa jadi bukan si Taufik ya, si ketua senat dengan kekasihnya yang kemudian nanti jadi istrinya si Santi, tapi tokoh maskotnya adalah orang tuanya dari Taufik yang sangat religius dan menginginkan nanti anaknya anak putra laki satu-satunya menikah dengan perempuan yang religius juga, makanya membuat syarat-syarat yang ketat bagi Santi agar layak pada saatnya menikah dengan Taufik. Nah jadi bisa jadi tokoh maskotnya adalah justru papa mamanya si Taufik gitu, karena dialah yang membuat novel ini menjadi berwarna, novel ini menjadi terarah. Itu bagaimana seorang saat itu akhirnya berusaha menjadi lebih baik lagi agar pantas menjadi nantinya istrinya Taufik. Nah itu orang tuanya, papa mamanya Taufik ini berperan sebagai karakter maskot, bukan Taufiknya sendiri ya yang jadi karakter maskotnya. Nah kurang lebih itu sih teman-teman, saya ulangi lagi ya, ada 11 karakter jenis karakter yang itu tidak semuanya harus ada di dalam suatu karya fiksi atau novel, akan tetapi bisa jadi sebagian aja gitu. Yang pertama adalah protagonis, kemudian yang kedua antagonis, yang ketiga adalah tokoh sentral, yang keempat adalah tokoh pendukung, yang kelima adalah tokoh pembantu, yang keenam adalah tokoh sampingan, yang ketujuh adalah tokoh tergelincir, kemudian yang kedelapan adalah karakter yang bersifat kompleks, yang kesembilan adalah karakter arc atau karakter yang mengalami perubahan di dalam cerita tersebut secara signifikan, baik secara emosi, moral ataupun fisik. Kemudian karakter stereotypical yang ke-10 yaitu adalah yang anggapan umum terhadap suatu keadaan, terhadap suatu profesi, terhadap suatu orang tertentu. Kemudian yang ke-11 adalah karakter maskot. Nah itu semuanya adalah jenis-jenis karakter yang bisa dipilih kita sebagai penulis suatu karya fiksi ataupun suatu karya fiksi ataupun suatu karya non fiksi ya, atau suatu karya fiksi ataupun novel, itu yang dapat dipilih untuk dapat dijadikan dalam karakter di dalam suatu novel. Nah, jadi teman-teman ini pembahasan malam ini saya ulangi sedikit, kita membahas 3 ya. Yang pertama
kenapa penciptaan karakter dapat menentukan mempengaruhi bagaimana suatu alur cerita novel itu dibuat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membentuk karakter-karakter yang menarik dalam suatu novel atau suatu karya tulis fiksi yang itu ada 10 tips. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis karakter yang ada dalam suatu karya fiksi atau novel. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang mengikuti di tengah jalan selama bergabung ke mulai teman-teman yang mengikuti di tengah jalan ataupun mungkin tidak mengikuti sebuah keseluruhan dari pembahasan ini, teman-teman bisa membuat pertanyaan ya, apa yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan melalui besok live berikut besok saya akan ada live lagi, insya Allah teman-teman bisa tanyakan pada momen tersebut atau juga nanti rangkuman singkat dari ya sekitar 1 menit lah dari video live ini akan saya tayangkan juga nanti di ini saya di di saya buat videonya akan tayang di akun saya. Mungkin kalau sempat masuk ke beranda teman-teman bisa tanya di situ atau teman-teman mungkin bisa masuk ke profil saya lah mungkin besok pagi sehingga langsung menanyakan di video yang menjelaskan cuplikan live ini sehingga nanti saya bisa jawab baik melalui live berikutnya ataupun juga bisa jawab melalui melalui pembahasan melalui video yang akan saya tag ke teman-teman yang bertanya dan juga mudah-mudahan bisa dilihat oleh teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain pun juga dapat mendapatkan gambaran dari jawaban pertanyaan dari teman-teman yang ajukan tadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman makanya bisa menanyakan jika memang memerlukan. Jadi demikian teman-teman untuk kali ini saya akan sudah sampaikan mengenai penciptaan karakter ya. Ini lagi-lagi saya sebelum terakhir saya ulangi lagi bahwa pengkarakteran itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah karya fiksi atau novel yang bersifat naratif. Yaitu makanya teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman paham atau mengetahui mengenai pengkarakteran dari suatu penokohan di dalam suatu kisah novel sehingga novel yang teman-teman buat juga menjadi menarik, menghibur dan juga misi dari teman-teman dalam menulis novel tersebut ataupun juga karya fiksi lainnya dapat tercapai sehingga dapat memenuhi tujuan penulisan yang telah teman-teman tetapkan sebelumnya pada saat awal mulai menulis sehingga teman-teman juga dapat menulis dengan baik gitu. Demikian teman-teman sedikit dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam live ini. Semoga dapat mendapatkan manfaatnya dari apa yang saya sampaikan dan semoga dapat berguna bagi teman-teman untuk menulis di kemudian hari ataupun juga saat ini teman-teman sedang menulis dan memerlukan banyak informasi, memerlukan banyak ya sedikit istilahnya sedikit saran-saran dari sesama penulis ataupun sesama yang kita yang juga ya sudah beberapa kali menulis ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat tersebut gitu. Demikian teman-teman, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan semoga kita selalu dalam keadaan baik sehingga kita dapat selalu berjumpa dalam live ini setiap malam, insya Allah mulai sekitar jam 9 malam. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.